desain manusia itu seperti ini, ya. Sebaik-baiknya orang ada potensi jahat dalam dirinya yang belum terstimulasi. Sejahat-jahatnya orang ada kebaikan di dalam dirinya. Yang ini kalau kita sentuh terus ini mau besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif Rahutomo atau Arif RH dalam rekaman video iseng Reborn. Cie. Teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang masalah adalah aset terbesar Anda. Masalah adalah aset terbesar Anda. Kalau kita bicara tentang aset berarti kan sesuatu yang sangat berharga, bahkan bukan hanya berharga, tetapi sebuah aset itu bisa menghasilkan uang terus-menerus. Nah, banyak orang nggak menyadari bahwa masalah yang dialami di dalam hidup itu adalah aset. Loh, kok bisa gitu? Ini dia penjelasannya. Teman-teman, kalau misalkan Anda itu kena masalah, contohnya masalah Anda adalah Anda pernah mengalami kesulitan keuangan. Ya, atau sekarang mengalami kesulitan keuangan. Kemudian, itu Anda jalani, Anda hadapi, dan sampai suatu titik Anda berhasil melalui itu. Anda berhasil mengentaskan diri Anda dari kemiskinan dan Anda mencapai kemapanan finansial. Ketika sudah di posisi itu, apakah Anda punya kapabilitas, Anda punya kompetensi, Anda punya sebuah integritas untuk mengajari orang lain, untuk ngasih tahu orang lain bagaimana caranya keluar dari keadaan miskin? Iya kan? Satu itu. Kemudian Anda misalnya pernah mengalami kebangkrutan atau saat ini mengalami kebangkrutan. Anda berproses lalu kemudian Anda berhasil bangkit lagi, membangun lagi sesuatu yang jauh lebih hebat bahkan sebelum Anda bangkrut. Ketika sudah terlalui, bukankah Anda berhak menjadi seorang coach, menjadi seorang mentor untuk membantu orang lain yang sedang bangkrut? Kalau Anda misalkan saat ini mengalami sebuah problem kegemukan, Anda mengalami obesitas, ya, no offense untuk teman-teman yang gemuk, ya, ini contoh. Kemudian Anda berhasil membuat badan Anda menjadi six pack atau menjadi tubuh yang ideal. Ketika problem kegemukan ini berhasil Anda atasi, Anda berhak nggak untuk membuat sebuah metode bagaimana caranya untuk melakukan teknik diet yang benar, bagaimana mengelola tubuh supaya menjadi ideal. Nah, kalau dari contoh-contoh tadi Anda bisa lihat bahwa sebetulnya masalah itu kalau berhasil Anda lalui, Anda diberi sertifikat sama kehidupan untuk mengajarkan sebuah ilmu kepada orang lain. Karena tentunya sebuah dorongan alamiah, Anda tidak mau berguru, Anda tidak mau belajar dari orang yang tidak pernah ngalamin. Kenapa orang-orang yang overthinking, orang-orang yang mungkin ada dorongan untuk bunuh diri ketika ngobrol dengan Arif RH itu bisa berubah? Karena saya pernah berada di situ. Saya pernah mengalami overthinking yang tidak terkendali. Saya pernah mengalami dorongan ingin bunuh diri. Saya pernah mengalami keadaan kesulitan keuangan dan sebagainya. Itulah yang menyebabkan akhirnya saya diberi banyak sertifikat untuk membantu orang lain. Dan di sini Anda bisa melakukan dua hal. Pertama, kegiatan sosial membantu secara cuma-cuma dan Anda menjadi seorang profesional yang dibayar sangat mahal. Nah, kita abaikan soal tentang yang kegiatan sosial itu sudah mesti menjadi bagian. Tapi ketika kita bicara tentang aset, masalah Anda ketika Anda berhasil lalui, Anda akan menjadi seorang ahli di bidang itu. Anda akan menjadi seorang profesional di bidang itu dan setiap ahli, setiap profesional
itu pasti dibayar sangat-sangat mahal. Nah, saat ini Anda sedang mengalami persoalan di dalam hidup. Itu Anda sedang lagi proses uji kompetensi. Jadi seharusnya Anda menganggap masalah adalah, oke, saya sedang dalam proses dicetak menjadi seorang calon profesional. Saya sedang diproses dicetak menjadi seorang calon coach. Saya dicetak menjadi seorang calon mentor. Kan itu yang seharusnya. Artinya Anda bisa melihat, ini kalau berhasil saya lalui, saya akan dibayar sangat mahal. Anda yang saat ini sering sekali mengalami putus cinta, galau karena persoalan cinta. Kalau Anda berhasil lalui itu, Anda berhak untuk menjadi seorang konsultan untuk orang-orang yang patah hati. Dan Anda dibayar mahal untuk itu. Ketika saya berikan contoh-contoh seperti ini, bukankah masalah itu sebetulnya aset, sebagaimana yang saya sematkan kepada judulnya? Atau mungkin Anda masih menganggap itu sebagai musibah? Kembali terserah Anda, tetapi kalau kita berpikir cara paling bodoh, manusia tuh nggak mau rugi. Kita udah dapat masalah itu rugi. Nah, bagaimana supaya nggak rugi? Kita punya kesempatan untuk menjadikan masalah ini sebagai aset dengan mencoba untuk mengatasi masalah itu sehingga kita menjadi seorang ahli dalam bidang itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi dalam rekaman video Iseng Reborn yang selanjutnya. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.